mukminin mukminat, as'adakumullah. Mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan kebahagiaan dunia sampai kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung aja dah biar cepat. Saya nggak pandai basa-basi. Ya, biar cepat ya. Bapak Ibu, malam kita diundang sama panitia pengurus masjid dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Kalau kita bicara soal Isra Mi'raj, insya Allah kita udah tahu betul. Jangan kata secara lugotan, wastilahan, insya Allah kita udah paham. Apalagi jamaah al-ma'arij. Kata pengurus masjidnya, Bu, jamaah ma'arij mah kalau ngaji 2 kali lipat dari ini Ustaz. Ajib. Alhamdulillah. Iya, saya dapat bocoran dari Ustadz Tubagus Mulyadi. Kita doain mudah-mudahan. Jadi kalau kita bicara Isra Mi'raj, secara riwayat, hikayat, kita cerita, insya Allah udah pada paham. Isra perjalanan darat Nabi, diberangkatkannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sidratil Muntaha, diberangkatkan Rasul, diangkat Rasul dari Masjidil Aqsa di Palestina terus ke langit ke-7, ke Mustawa, ke Raf'ul A'la, Sidratil Muntaha, Mustawa, dan akhirnya bertemu Allah dan kemudian mendapatkan tugas ibadah sholat. Selesai. Kalau secara riwayat, hikayat, cerita, insya Allah kita udah paham. Yang perlu kita garis bawahi adalah bicara soal ibrah, hikmah. Karena usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kalau kita bicara hikmah, jangan kata peristiwa perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanan kita manusia biasa ada hukum kaidah yang menyatakan kullu sairin iktibarun. Setiap pelajaran, setiap perjalanan itu pasti ada pelajaran yang kita ambil. Perjalanan kemana aja? Bapak dari sini timbang ke tol, itu ada aja pelajaran yang kita ambil. Bapak dari sini ke Pasar Rauh, ada aja yang kita ambil pelajaran. Jadi kalau kita bicara soal ambil pelajaran hikmah, semua perjalanan ada. Terlebih lagi perjalanan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara garis besarnya kalau kita bicara Isra Mi'raj, ini namanya kita lagi diajak untuk memantapkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa emang? Karena kalau kita bicara Isra Mi'raj, sadar atau tidak sadar, mau atau enggak mau, kita perlu tambah yakin bahwa Allah punya sifat qudrah wa kaunuhu qadiran. Memperkuat nilai tauhid kita. Bahwa kalau sudah kita bicara soal kekuasaan Allah, nggak pernah ada kata yang mustahil. Kenapa emang? Karena manusia hakikatnya yang lemah, yang rendah, yang bodoh. Makanya wa fi riwayatin, di dalam satu ayat Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa wa khuliqa, dan telah diciptakan al insanu, siapa manusia, dha'ifa, halnya dalam keadaan lemah. Ini garis besarnya. Kenapa emang? Karena sadar atau nggak sadar, terkadang manusia pada sombong. Mentang-mentang akalnya pinter, IQ-nya tinggi, titelnya bererot. Mulai dari DRS, MMM, MPD, MCK. Sepinter apapun manusia, nggak bisa kita kalau bicara soal kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Yang bicara bukan lagi akal, yang bicara bukan lagi otak, tapi kualitas iman kita kepada Allah. Makanya kalau kita belajar tauhid diajarin tuh, al-haqqu haqqun min haitsu thalathati asya. Kebenaran itu kita bisa anggap benar ditinjau dari 3. Atau min haitsul aqli, 2 min haitsul adat, kebiasaan. Yang ketiga baru min haitsul iman. Kebenaran nggak bisa selamanya cuma pakai akal doangan. Emang ada contoh. Kita ditanya 2 tambah 2 berapa ya? Pak,
Kenapa emang? Karena akal yang kerja. 2 tambah 2 4. Ditanya di mana kek 2 tambah 2 pasti 4. Bukan cuma di TBL, di Depok juga ditanya 2 tambah 2 4. Di Pandeglang, di Rangkas, di Cilegon, sampai di Swedia saya pernah nanya 2 tambah 2 4. Kenapa emang? Akal. Belum pernah ada orang ditanya begini, jawabnya begini, Bang, 2 tambah 2 berapa Bang? Biasanya sih 4. Ya, PA dah tuh, PA. 2 tambah 2 4 tuh kebenarannya akal tuh. Ada yang kedua, min haitsul adat. Kebenaran itu bisa dianggap benar karena kebiasaan sering terjadi. Contoh, api biasanya kena orang kebakar, panas. Es orang kena dingin. Orang kena silet berdarah. Orang habis makan kenyang. Matahari ditanya dari mana terbitnya, timur, terbenam barat. Kenapa Bang? Karena kebiasaan begitu. Walaupun bisa kejadian suatu saat bisa terbit dari barat, bisa kejadian suatu saat orang kena api kagak panas, bisa kejadian suatu saat orang kena pisau kagak berdarah, bisa kejadian orang udah 3 kali madang kagak kenyang. Coba ada santri kalau ditanya, udah makan Ceng? Belum. Habis makan amnesia. Artinya apa? Ada kebenaran itu yang ditinjau dari kebiasaan. Tapi hati-hati, yang ketiga dong. Ada kebenaran itu bisa dianggap benar, bukan akal, bukan kebiasaan. Iman Bang. Jangan ganti kita bicara soal Isra Mi'raj. Yang namanya orang beriman kudu beriman kepada perkara yang gaib. Yu'minuna bil ghaib. Dan menurut ulama-ulama tafsir, kalau kita bicara yang gaib, kita kudu beriman, percaya. Ini yang gaib di sini bukan yang misteri nih. Bukan saudara poncong, unruwo, suster ngesot 1, suster ngesot 2. Bukan. Yang gaib itu kehidupan setelah dunia.